teman-teman. Saya Lili Dwi Rahmawati dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan dengan nomor NPM 23010810026. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai analisis dan tinjauan terkait dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Dinamika dan fenomena perpajakan dari tahun 2000-an sampai sekarang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, administrasi, yaitu dari manual ke digital dari tahun 2000 sampai 2010-an. Yang kedua ada tax amnesty di tahun 2016 sampai 2017. Yang ketiga, ada ekonomi digital dan pajak internasional. Dan yang keempat, Undang-Undang HARIPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Analisis dan tinjauan dinamika dan fenomena perpajakan adalah perubahan administrasi pajak dari manual ke digital atau e-filing ke satu SPT dan ke satu registrasian membuat pelaporan lebih cepat, transparan, dan efisien. Tantangan muncul berupa kesenjangan digital di beberapa daerah. Kasus yang saya ambil bersumber dari pajak.go.id e-filing. Pajak tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan e-filing, yaitu sistem pelaporan pajak secara online. Sebelum itu, wajib pajak harus datang ke kantor pajak dan antri lama. Dengan e-filing, pelaporan bisa dilakukan dari rumah melalui internet. Wajib pajak jadi tidak perlu bawa berkas ke kantor pajak, cukup klik lewat laptop atau handphone. Implementasinya, DJP Online jadi portal utama untuk semua layanan pajak. WP Badan diwajibkan menggunakan e-filing sejak 2014 dan kolaborasi dengan ISP untuk memperluas layanan. Analisis dan tinjauan tax amnesty. Program ini memperluas basis pajak dengan memberi keringanan bagi wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Keberhasilannya besar, tetapi juga menuai kritik karena dianggap menguntungkan yang tidak patuh. Kasus yang saya ambil bersumber dari pajak.go.id e-filing. Pemerintah menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty mulai dari 1 Juli tahun 2016 sampai dengan 31 Maret tahun 2017. Banyak orang kaya yang sebelumnya menyembunyikan hartanya di luar negeri, akhirnya melaporkannya. Hasilnya, ada harta sebesar 4.881 triliun yang dilaporkan dan negara mendapat uang tebusan 135 triliun. Implementasinya dilaksanakan dalam 3 periode dari 2016 sampai 2017 dengan tarif tebusan yang meningkat tiap periode, mendorong repatriasi aset luar negeri ke Indonesia, memperkuat basis data wajib pajak untuk kepatuhan di tahun-tahun berikutnya. Dinamika dan fenomena perpajakan yang ketiga adalah ekonomi digital dan pajak internasional. Yaitu munculnya perusahaan digital global menantang otoritas pajak. Mengenakan PPN digital adalah langkah adaptif, sekaligus menegaskan keterlibatan Indonesia dalam diskursus global tentang pajak internasional. Kasus yang saya ambil bersumber dari kemenkeu.go.id. Mulai 1 Juli 2020, pemerintah mewajibkan perusahaan digital asing seperti Netflix, Google, Spotify, Amazon untuk memungut PPN 11% dari pengguna di Indonesia. Sebelumnya, mereka bisa dapat banyak untung tanpa bayar pajak di Indonesia. Implementasinya, DJP menunjuk perusahaan digital asing sebagai pemungut PPN. Laporan dilakukan online dalam rupiah. Indonesia aktif dalam OECD atau G20 Inclusive Framework untuk aturan global pajak digital. Dinamika dan fenomena perpajakan yang terakhir adalah UHPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. UHPP menunjukkan arah baru perpajakan Indonesia. Bukan hanya soal penerimaan, tetapi juga keadilan sosial dan lingkungan. Pengenaan pajak karbon jadi salah satu terobosan penting. Kasus yang saya ambil bersumber dari dpr.go.id. Sejak 1 Juli 2022, pemerintah mulai memberlakukan pajak karbon pertama kali, yaitu pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Tarifnya 30 per kilogram emisi karbon. Tujuannya bukan hanya untuk pendapatan negara, tetapi juga untuk menekan polusi. Implementasinya,
Pajak karbon diterapkan bertahap, dimulai dari sektor energi. Dirancang sejalan dengan pasar karbon nasional, mendukung target pengurangan emisi Indonesia sesuai Paris Agreement. Sekian video penjelasan tentang dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.